Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bersama-sama kita belajar. Kita belajar pada ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu bahasa Arab. Mengapa demikian? Ya, karena Allah sendiri telah berfirman dalam kitab sucinya dengan bahasa Arab. Demikian pula Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW juga dengan bahasa Arab. Maka untuk itu, kalau kita ingin memahami apa yang menjadi maksud dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi maksud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berusaha memahami dengan bahasa yang Allah gunakan dan demikian juga dengan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Kita sekarang ada di pelajaran yang ke-8, Ad-Darsus Tsamin. Yang sudah memiliki kitab, silakan dibuka halaman ke-42, jilid yang pertama ya, jilid pertama halaman 42. Bagi yang belum memiliki kitabnya, silakan bisa di-download di link yang ada di deskripsi dari video kita kali ini. Nah, baik, kita masuk sekarang kepada pelajaran yang ke-8. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang mengapa beberapa kalimat dalam teks pembukaan ini, teks narasi di pelajaran ke-8 ini ada yang berharokat dhammah, ada yang berharokat fathah, dan ada yang berharokat kasroh. Dan kita sudah menjelaskan 3 baris pertama, dan sekarang kita masuk kepada baris yang keempat. Baik. Di baris yang keempat, ya kita baca dulu barisnya ini, atau kalimat yang ada di baris keempat ini. Nah, silakan disimak dan diikuti. Ya, kita baca. Baitut tajiri amamal masjidi, wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, di kalimat yang baris keempat ini kita mendapati di sana ada kata yang berharokat dhammah seperti baitu. Ya. Kemudian ada yang berharokat kasroh seperti at-tajiri. Juga ada kalimat berharokat fathah seperti amama. Nah, mengapa demikian? Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab ya itu senantiasa dimulai dengan mubtada. Ya, kalau kalimat ismiyah ya, kalimat dimulai dengan kata benda, maka itu dimulai dengan mubtada. Ya, mubtada itu adalah pemula ya, permulaan. Nah, mubtada itu dalam bahasa Arab memang kedudukannya adalah marfu. Marfu itu ya di antara ciri utamanya adalah berharokat dhammah. Sehingga di permulaan seperti ini kalimat yang keempat ini maka kita dapati baitu berharokat dhammah karena dia berposisi sebagai mubtada, sebagai pemula dari kalimat ini. Nah kemudian kata berikutnya at-tajiri, mengapa dia berharokat kasroh? Nah, sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata majmu' ya, kata majmu', atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah mudhaf ilaih. Sehingga di sini bentuk ini baitut tajiri ini adalah sebuah kata majmu' atau mudhaf ilaih, sehingga memiliki kedudukan yang sama, satu kedudukan sebagai mubtada. Nah, dalam susunan mudhaf ilaih, maka kata yang dimudhaf ilaihkan, kata kedua ini ya dia selalu berharokat kasroh.
Ya. Yang pertama mengikuti keadaannya dalam kalimat seperti apa. Kalau dia marfu ya dhammah, kalau mansub ya fathah gitu ya. Nah, kemudian kata keduanya ini selalu kasrah, namanya mudhof ilaih. Sehingga dibaca baitut tajiri. Nah, sampai sini jelas ya. Artinya adalah rumahnya pedagang. Ya, mudhof ilaih itu kemarin sudah kita jelaskan tentang kepemilikan ya. Jadi ini maknanya adalah rumahnya pedagang. Nah, baitut tajiri, jelas dhammah dan kasrah. Nah, berikutnya ada kata amama. Amama, mengapa dia berharokat fathah? Nah, amama ini dalam bahasa Arabnya dikenal dengan dzarf ya, atau kata keterangan. Dan kata keterangan ini ya secara umum memang dia kebanyakan berharokat fathah. Ya, di sini ada kata amama dan juga ada kata khalfa. Dan keterangan di sini menunjukkan keterangan tempat. Ya, amama artinya di depan, ataupun khalfa artinya di belakang. Nah, sehingga jelas bahwasanya amama dia berharokat fathah sebagaimana keumuman dari bentuk kata keterangan ini atau dzarfnya ini. Al-masjidi dia berharokat kasrah. Mengapa berharokat kasrah? Karena dia juga menjadi mudhof ilaih dari kata amama, itu kata yang ada di depannya. Sehingga dia menjadi mudhof ilaih dan berharokat kasrah. Sehingga kalau dibaca amamal masjidi. Dan bentuk mudhof ilaih seperti ini atau kata masjid seperti ini di dalam kalimat ini, maka dia berposisi sebagai khobar atau sebagai predikatnya. Ya, sehingga di sana ya kalau kita baca dari depan ya, baitut tajiri ini mubtada'nya, amamal masjid ini khobarnya. Baitut tajiri ya dia dalam bentuk mudhof ilaih, sehingga kata pertama berharokat dhammah dan kata kedua berharokat kasrah. Demikian juga amamal masjidi ya, karena kata pertamanya dia dzarf ya, kata keterangan yang secara dia berharokat fathah. Ini dibaca amamal masjidi. Secara lengkap kita baca baitut tajiri amamal masjidi. Ya. Rumah pedagang itu ada di depan masjid. Nah, wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, dan rumahnya dokter ya, wa baitu. Nah, kemudian di sini ada kata hubung wa. Nah, kata hubung wa berarti ini menjadi dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Sehingga wa baitut tabibi juga sama, kembali kepada bentuk mudhof ilaih ya, dia sebagai mubtada kembali ya, sebagai mubtadanya. Nah, dan kemudian khalfal madrasati sama seperti tadi, khalfa ada dzaraf ya, kata keterangan tempatnya, al madrasati mudhof ilaih kepada khalfa, sehingga dia berharokat kasrah. Sehingga kalau dibaca wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumahnya dokter itu ada di belakang sekolah. Nah, kita baca sekali lagi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya rumahnya pedagang itu di depan masjid dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Nah, baik, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan sekarang kepada baris berikutnya. Nah, liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman, milik siapa? Hadhihi sayyaratu, mobil ini. Waliman, dan milik siapa? Tilka, yang itu. Nah, di kalimat ini ya, di kalimat yang ini kita mendapatkan kalimat tanya. Dan kita mendapatkan di sana ada beberapa huruf. Li ini menunjukkan huruf ya yang bermakna kepemilikan, milik. Man, siapa? Ini kata tanya. Ya, liman. Dan bentuk seperti ini, liman ini ya dia secara bentuknya memang tetap atau mabni, tidak berubah. Li ya li, tidak bisa la atau tidak bisa lu, tetap li. Ya. Man juga man, tidak bisa mana, mani atau manu. Ya, namanya ini adalah
mabni tetap ya, tidak berubah harokat akhirnya. Jadi liman jelas ya, tetap dibaca liman, tidak berubah dari itu. Nah, kemudian hadhihi. Nah, hadhihi ini hadhihi bisa menjadi apa? Ya, ini bisa semacam ketika di dalam kata tanya seperti ini, mubtada'nya itu bisa diakhirkan. Ya, mubtada'nya bisa diakhirkan sehingga dia kembali berharokat berposisi sebagai marfu. Nah, dan dia aslinya adalah mubtada yang diakhirkan. Jadi milik siapa mobil ini? Nah, hadhihi ya sebagai mubtada, as-sayyaratu sebagai badal, sebagaimana kita jelaskan di awal dari pembahasan pelajaran ke-8 ini. Dengan sama-sama dia berharokat atau berposisi sebagai marfu karena as-sayyaratu itu adalah badal. Buktinya apa? Buktinya di kalimat setelahnya, waliman tilka. Dan cukup di sini disebutkan tilka, tidak perlu disebutkan sayyaratunya. Nah, ini sudah bisa difahami. Sehingga sayyaratu di sini posisinya sebagai apa? Sebagai badal dari tilka. Nah, bisa difahami ya, bahwasanya di sini liman hadis sayyaratu, ya milik siapakah mobil ini? Ya hadis sayyaratu sama-sama proses sebagai marfu, dan kalau hadhihi dia mabni. Ya, dia mabni, kedudukannya ya seperti itu. Kedudukannya adalah marfu, tetapi ya dia mabni, tidak berubah menjadi hadhuhu, tidak, tapi tetap hadhihi. Hingga liman hadhihi. Adapun as-sayyaratu dia yang mu'rab yang bisa berubah harokatnya, karena dia berposisi sebagai marfu, maka dia berharokat dhammah. Dengan dibaca liman hadhihi as-sayyaratu. Waliman tilka, dan milik siapakah yang itu? Nah, maka yang itu ini sudah jelas. Ya, maka dia maksudnya adalah mobil yang itu. Nah, sehingga tambahan kata sayyaratu ini sebagai badal dari kata tilka. Jika namanya badal, tidak usah ditulis pun sudah bisa difahami maknanya. Baik, nah jelas ya insyaallah, liman hadis sayyaratu waliman tilka. Taib. Milik siapakah mobil ini dan milik siapakah yang itu. Kita lanjutkan kepada baris berikutnya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah, ini jawabannya kembali kepada bentuk semula ya, dari pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau pertanyaan sebelum tadi mubtadanya diakhirkan ya, liman hadhihi sayyaratu ya, maka menjadi kalimat aslinya, kalimat jawabannya, kalimat positifnya adalah ya hadhihi sayyaratu. Maka dia kembali mubtadanya di depan, permulaannya kembali di depan. Dan lit-tabibi, nah ini adalah khobarnya. Khobarnya dalam hal ini dia berbentuk jar dan majrur. Nah, dari hadhihi sayyaratu, hadhihi ya ini mubtadanya. As-sayyaratu ya dia ini adalah badal dari mubtada ini, sehingga dia sama-sama marfu'nya, dan sayyaratu berharokat dhammah. Hadhihi sayyaratu. Li ya harfu jar, huruf yang menjadikan kata setelahnya majrur. At-tabibi dia majrur karena ada li di depannya sehingga berharokat kasrah. Nah, jar majrur sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Nah, sehingga dibaca hadhihi as-sayyaratu ya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Nah, watilka, dan yang itu lit-tajiri. Watilka, dan wa di sini adalah dzaraf ya, afan atof ya, penghubung. Watilka, dan yang itu ini menjadi mubtadanya, lit-tajiri yaitu khobarnya dalam bentuk jar dan majrur. Li adalah huruf jarnya, at-tajiri yaitu kata yang dimajrurkan. Sehingga harokat kasroh karena dia ada li di depannya. Dan kalau dibaca lengkapnya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya dokter dan yang itu adalah miliknya pedagang. Nah, baik, baris terakhir yang kita baca. Nah, hadhihi sayyaratu minal yabani
Wa tilka min Amrika. Hadhihi sayyaratu, mobil ini ya, minal Yabani, ya, produksi atau dari Jepang ya. Keluaran Jepang. Wa tilka, dan yang itu dari Amerika. Ya, berasal dari pabrikan Amerika. Baik. Susunannya seperti ini, susunan kalimat di baris ini sama dengan di sebelumnya, di baris sebelumnya. Hadhihi sayyaratu, ya hadhihi mubtada, as-sayyaratu adalah badal dari mubtadanya sehingga sama-sama marfu'nya. Dan as-sayyaratu berharakat dhammah. Minal Yaban, ya, dia sebagai khobarnya, ya, bentuknya adalah jar dan majrur. Min ini huruf jar yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Setelahnya min, maka dia kemudian menjadi kata yang majrur sehingga al-yaban menjadi berharakat kasrah. Minal Yabani. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang. Watilka, dan yang itu, nah, kembali sebagai mubtada'nya tilkanya. Nah, min Amerika, dari Amerika. Nah, min huruf jarnya Amerika. Dia majrur. Mengapa majrurnya tetap fathah? Ya karena dia sebagai apa? Alamnya sebagai nama. Ya, nama yang dari ajam ya, dari luar Arab, Amerika ya, sehingga namanya seperti tidak bisa di Ghairu munsharif, tidak bisa dikasrohkan, tetap seperti ini bentuknya. Amerika ya Amerika, tidak berubah. Nah, baik, kira-kira seperti ini para pemirsa Robani TV sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami teks ini ya, sehingga di sana mengapa ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasroh, ada yang berharokat dhammah, dan juga ada yang berharokat sukun. Dan semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita ya, khususnya juga untuk saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan dari sini ya kita nantinya ketika mendapati teks-teks dalam bahasa Arab yang lainnya, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi SAW, sedikit demi sedikit kita bisa memahami mengapa kok ini dibaca dhammah, mengapa ini dibaca kasroh, dan mengapa ini dibaca fathah, dan masing-masing itu juga memiliki perannya masing-masing. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan dengan tetap terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan kepada kita, keistiqomahan serta pemahaman dan kemudahan dalam belajar ini. Ya, tentunya kita berharap bahwasanya kita semakin paham terhadap maksud Allah dan maksud Rasulnya, dan kita semakin banyak mendapatkan kebaikan dari Allah dan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.